Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Kali ini kita akan berdiskusi kembali tentang bagaimana kita bisa memberikan atau mengetahui umpan balik respon dari pembelajaran yang kita lakukan. Salah satunya adalah dengan memberikan soal, baik itu nanti dalam bentuk penugasan ataupun soal dalam bentuk ulangan. Kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana membuat soal isi. Soal isi ini nanti saya pisahkan menjadi 3 bagian. Soal isi yang pertama, bagian pertama ini adalah soal isi yang paling sederhana proses membuatnya, sehingga tidak membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian nanti soal isi bagian kedua, nanti kita akan bahas bagaimana soal isi tetapi sistem akan mengkoreksi secara otomatis. Kemudian yang ketiga nanti adalah soal isi bentuk panjang yang semuanya harus kita kerjakan atau harus dikoreksi oleh guru satu demi satu. Seperti itu gambarannya. Oke, saatnya kita akan mencoba untuk soal isi bagian yang pertama. Baik, berikutnya kita langsung masuk ke classroom kita, classroom.google.com. Kemudian kita masuk ke kelas yang akan kita berikan soal isinya, misalkan seperti ini. Kemudian masuk ke tugas kelas. Pertama kita akan coba buat topiknya dulu. Kali ini topiknya di luar penugasan, di luar evaluasi, tapi kali ini saya memberikan topik jenis pembuatan soal isi. Jadi nanti ini sebagai topiknya, dan kalau Bapak Ibu bisa saja ini topiknya ini adalah tugas, tapi kali ini saya akan membuat topik jenis pembuatan soal isi yang di dalamnya nanti ada isi yang paling sederhana sampai dengan isi yang mungkin dikoreksi langsung oleh sistem. Berikutnya setelah itu saya klik pola yang pertama yang paling mudah dengan cara kita memfoto soal, kemudian langsung kita upload sebagai tugas. Ini nanti polanya ada 2. Yang pertama adalah buat, kemudian klik tugas. Kemudian di sini soal isi model 1. Ini nanti petunjuknya adalah silahkan dikerjakan di buku foto, kalian foto, kemudian upload jawaban. Petunjuknya seperti itu. Kemudian baru setelah itu selesai jawaban, tambahkan. Nah, di sini ada file. Oke, seperti itu. Kemudian upload file yang Bapak Ibu punya. Ini adalah file foto soal yang sudah Bapak Ibu siapkan, mungkin foto soal dari buku atau yang lainnya. Saya upload. Oke, kita tunggu sampai dengan masa upload selesai. Kalau sudah, ini adalah soalnya. Kemudian kita beri batas waktu sampai kapan, misalkan saja ini nanti batas akhirnya tugas, misalkan tanggal 3 Senin itu. Oke, tanggal 3, jamnya itu mungkin jam 11 siang, misalkan begitu. Ini jam terakhirnya. Kemudian ditugaskan untuk dimulai jam berapa, dijadwalkan kapan. Ini bisa Bapak Ibu berikan. Kalau misalkan saja diberikan tanggal berapa sampai berapa, itu bisa dipakai pembatas awal. Kali ini tidak saya beri pembatas awal biar bisa saya uji coba. Kalau sudah, tugaskan.
ini tadi kok belum masuk ke sini, berarti kita edit. Ada beberapa yang mungkin masih belum pas, edit. Nah, yang belum masuk tadi karena topiknya belum kita pindah, topiknya kita pindah ke jenis pembuatan soal, simpan. Oke. Kemudian soal jenis model 1 ini tadi adalah model soal di foto. Apakah ada cara lain penyajiannya? Bisa juga dengan cara yang kedua, tugas lewat tugas kuis. Jadi tadi lewat tugas, yang sekarang tugas kuis. Ini nanti sama saja efeknya. Ini adalah soal IC model 1 dari tugas kuis. Ini nanti sama saja. Ini juga sama. Kerjakan soal dengan cara tulis jawaban di buku kalian, foto, kemudian upload jawaban. Misalkan seperti ini, sama. Nah, nanti setelah sampai di sini, Bapak Ibu, di sini ada tambahkan, di sini ada quiz bank. Karena kita tidak menggunakan quiz bank pada model penugasan atau model IC yang sederhana ini, maka ini kita hapus saja. Langsung di sini tambahkan file. Jadi hampir sama dengan yang pertama tadi, hanya yang satu mengambil dari kuis, satunya lagi mengambil dari tugas kuis. Oke, seperti itu. Kalau sudah sama, batas waktunya kita tentukan. Oke, sama yang ini sampai malam, misalkan seperti itu. Kemudian dimasukkan topiknya, jenis pembuatan soal IC, tugaskan. Maka sekarang kalau kita lihat di guru, sekarang ada dua. Jadi tugas model 1 ini sama-sama model 1. Jadi yang satu ini tadi kita ambil dari tugas saja, yang satu yang atas ini saya ambil dari tugas kuis. Yang semuanya masih menggunakan upload file. Ini adalah tugas dari guru model IC yang paling gampang proses pembuatannya. Terus bagaimana dari sisi anak? Saya lihat di sini. Saya masuk Google Classroom, kemudian nanti di anak tampilnya adalah seperti ini. Kita lihat di tugas kelas. Oke, seperti ini. Saya coba mengerjakan yang tugas pertama ini, misalkan seperti itu. Kalau di komputer setelah seperti ini, anak kemudian klik lihat tugas, kemudian karena di sini sudah di buku, foto, kemudian upload, saya asumsikan anak sudah memiliki jawaban di buku, maka sekarang saya tinggal ngupload saja. Saya ambil linknya saya ambil filenya di komputer karena tadi sudah saya siapkan, upload, kemudian saya cari browse jawaban siswa, sudah saya taruh di sini. Jadi nanti siswa harus memfoto, kemudian dimasukkan ke komputer kalau menggunakan komputer. Tapi kalau menggunakan HP, langsung dari HP difotokan. Oke, ini adalah jawaban siswa, saya upload. Kemudian jangan lupa dari sisi siswa, kalau guru tadi menugaskan, maka dari siswa ada istilah di situ nanti dikirimkan. Nah, ini masih dalam proses upload. Kemudian di sini diserahkan. Kalau jawabannya cuma 1 lembar, kalau 2 lembar ya tambah lagi, serahkan seperti ini. Kemudian serahkan. Ini dari sisi anak yang menggunakan laptop. Bagaimana untuk anak yang menggunakan HP? Untuk anak yang menggunakan HP, tetap biasa kita buka Google Classroom yang sudah terinstall di HP-nya anak. Kemudian kita tunggu sampai dengan proses login di HP anak berjalan. Kemudian kita buka, mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru.
Setelah itu nanti kita akan cek perbedaan dan kesamaan dengan apa yang ada di guru. Ini kita klik classwork. Nah sekarang tampilan yang di HP sama tampilan yang di guru ini sama seperti itu. Kemudian kita nanti akan mencoba mengerjakan yang bawah dulu, soal IC ini yang diberikan oleh guru. Nah di sini nanti akan ada data bahwa nilainya adalah 100 poin. Ini adalah soalnya begitu, maka anak bisa melihat soalnya ini dulu. Kemudian di sini mengerjakan soalnya seperti ini, seperti yang di petunjuk tadi. Anak diminta untuk menulis jawaban di buku, kemudian nanti difoto. Anggap saja anak sudah menjawab, kemudian jawaban di buku itu nanti yang difoto. Maka kurang lebihnya nanti kita klik assessment ini, oke. Kemudian di situ ada attachment, kemudian di situ ada fix foto kalau kita sudah punya fotonya, atau use kamera kalau kita mau menggunakan foto langsung. Saya gunakan use kamera untuk memfoto. Oke, ini foto jawaban, misalkan jawaban anak ini kita foto, cekrek. Oke, setelah itu ya kita gunakan foto ini, kemudian dia akan ngupload secara otomatis foto yang didapat tadi. Kita tunggu sampai dengan masa upload selesai, sampai proses semuanya sudah terupload. Kemudian di sini ada turn in. Kemudian anak juga bisa memberikan komen secara privat kepada Bapak Ibu guru, bisa dituliskan di sini kalau memang perlu butuh komen. Sekarang kalau tidak, berarti turn in kita klik, maka jawaban anak sudah terkirim. Ini yang menggunakan bahasa Inggris, kalau yang bahasa Indonesia serahkan, kalau yang bahasa Inggris istilahnya turn in. Ini yang ada di siswa. Kita cek yang di guru, langsung kita lihat. Kemudian di sini nanti dari 7 siswa saya, 2 yang menyerahkan, yang 5 belum. Kita cek 2 itu siapa saja. Lah di sini kita bisa langsung koreksi. Ini nanti kalau kita klik di sini secara otomatis dia akan menyesuaikan. Kita buka dulu jawaban anak ini kayak apa jawabannya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan jawabannya kira-kira nilainya berapa. Oke lah, misalkan ini setelah dicek 1 sampai dengan 4 soal yang diberikan Bapak Ibu memenuhi standar Bapak Ibu, ada beberapa yang kurang misalkan, maka ini dia berhak mendapatkan nilai 95. Misalkan ada beberapa yang perlu penambahan, perlu penjelasan lebih lanjut, penjelasan lebih detail di nomor 3 misalkan seperti itu. Ini kita posting, maka nanti informasi yang Bapak Ibu berikan ini nanti akan sampai ke anak. Oke, kita kembalikan. Berarti sekarang di anak sudah kita kembalikan untuk yang anak nomor pertama ini tadi. Oke, yang sudah kita koreksi. Kita lihat yang sudah dikoreksi, tinggal 1 berarti yang belum. Nah di sini secara otomatis yang belum di sini muncul. Kemudian kita arahkan di sini otomatis nanti. Nah ini soalnya, ini jawaban anak yang kedua, nanti juga sama Bapak Ibu berikan nilai berapa. Misalkan saja setelah mengetahui jawaban anak ini nilainya misalkan saja dapat 85 misalkan begitu. Ada yang salah di nomor 1, perlu perbaikan di nomor 5 misalkan seperti itu. Kita posting, kemudian kita kembalikan. Otomatis anak nanti akan tahu nilainya, dan Bapak Ibu guru juga secara otomatis sudah di sini otomatis sudah mendapatkan nilainya, yang 195, yang 185 seperti itu. Nanti termasuk bagaimana untuk yang di anak, apakah anak mengetahui tentang nilainya. Kita cek sekarang apakah betul anak sudah mendapatkan tahu nilainya. Yang ini tadi kita kembali dulu ke Google Classroom-nya dulu. Oke, kita cek apakah anak ini nanti sudah mendapatkan nilainya atau belum.
tadi nilai anak yang pertama atau yang kedua 180, yang 195. Kita cek dari soal yang ada ini, yang sudah dikerjakan oleh anak adalah yang warnanya sudah menjadi seperti ini, buram. Kalau yang ini berarti anak belum mengerjakan. Oke, kita cek nilainya nanti berapa. Kita lihat tugasnya, nah di sini ketahuan nilai anak 95 dari jawaban anak. Seperti inilah Bapak Ibu prosesnya, sehingga dengan Google Classroom ini proses KPM Bapak Ibu semakin gampang, karena anak bisa mengetahui apa yang dikerjakan, guru bisa mengkoreksi apa yang dikerjakan oleh siswa, termasuk siswa juga mengetahui umpan balik dari guru. Ini adalah bentuk penugasan atau bentuk soal isi yang paling sederhana. Besok kita akan bahas lagi isi-isi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Silahkan di like, share, dihidupkan loncengnya supaya selalu update dengan video-video saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.